Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita untuk terus mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat umur yang tidak hanya panjang saja, namun ada keberkahan di dalamnya. Apalah artinya ketika kita mempunyai umur panjang namun tidak berkah? Di situ kita ada sakit, di situ kita mengalami berbagai macam masalah di dalam tubuh kita, sehingga ketika kita berdoa setiap waktunya agar senantiasa diberikan Allah kesehatan, umur panjang yang juga berkah, ada keberkahan di dalamnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini tentu kita kenal, yang merupakan perjalanan yang sangat istimewa. Perjalanan yang diperjalankan Allah kepada hambanya, kepada kekasihnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana perjalanan ini tentu saya sering menyampaikan bahwa perjalanan ini adalah merupakan perjalanan keyakinan. Ya, ketika mereka semakin kuat dengan keimanan mereka, maka mereka akan percaya bagaimana betapa Rasulullah diperjalankan Allah yang pada saat itu hanya ditempuh dengan jangka waktu 1 malam. Mari kita akan simak perjalanan peristiwa Isra Mi'raj dari tahap demi tahapan, dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada masa itu Rasulullah mengalami peristiwa kesedihan yang disebutkan sebagai dengan tahun Amul Huzni, adalah tahun kesedihan. Di mana dalam perjalanan kesedihan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Yang pertama, meninggalnya istrinya Siti Khadijah yang telah mendampinginya beberapa tahun lamanya dalam peristiwa kenabian, sehingga kemudian yang selanjutnya meninggal pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika peristiwa duka ini secara beruntun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah dengan peristiwa yang kita kenal ini, yang disebutkan dengan Isra dan Mi'raj. Di dalam implementasi, di dalam kehidupan ini tentu juga banyak. Sebentar nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan-perjalanan yang ditumpu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya berbagai macam peristiwa-peristiwa. Di antara Allah melihatkan bagaimana keindahan surga, bagaimana siksaan yang ada di dalam neraka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bagaimana peristiwa-peristiwa kematian. Bahkan Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Di suatu malam datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hewan kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah pada saat itu, yang disebutkan dengan hewan itu bernama buraq. Buraq tidaklah lebih besar daripada seekor hewan keledai, tidaklah lebih tinggi dari hewan bugal, sehingga di antara itulah jenisnya hewan berkuda seperti hewan yang berkuda, dan ia memiliki sayap yang bisa terbang untuk naik ke atas. Saat ini kalau kita melihat dengan kacamata manusia, bahwa adakah hewan kuda yang bersayap, sehingga ketika mereka imannya tipis, maka bisa jadi mereka tidak akan mempercayai peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Namun ketika kita memiliki keimanan yang begitu dahsyat, keimanan yang tidak bisa digoyahkan, keimanan yang kuat, maka insya Allah kita akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa perjalanan itu adalah benar, dan Allah memperjalankan dengan pada 1 malam yang Allah memperlihatkan sekelilingnya kebesaran Allah, bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Pemirsa ya, dimanapun berada yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah bersama malaikat Jibril persiapan berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana peristiwa yang diriwayatkan di dalam surah An-Najm 11 sampai dengan 18, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memalingkan pandangannya, bahwa Rasulullah SAW berjalan bersama malaikat Jibril
kemudian ia berangkat dengan malaikat Jibril bersama dengan kendaraan Borak ini, dan Rasulullah menungganginya bagaikan menunggangi seekor kuda, dan lurusnya kaki Rasulullah ke depan, dan ia terbang bersama dengan malaikat Jibril. Dan di dalam wujudnya, dan di dalam wujud malaikat Jibril, dalam situasi yang lain ketika berada di Sidratil Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana wujud dan bentuk daripada malaikat Jibril yang asli. Masya Allah. Ini Rasulullah melihat bentuk daripada malaikat Jibril yang asli. Ketika berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, perjalanan ini kalau kita bisa mengambil secara logika, yang pada waktunya, pada masanya saat itu, perjalanan unta saja atau kuda yang begitu cepat, yang begitu sehat, yang begitu gesit, perjalanan itu bisa ditempuh dengan jangka waktu kurang lebih 40 hari. Begitu lamanya. Bagaimana dengan unta? Berapa tahun lamanya? Nah, ketika pada saat perjalanan itu, Rasul hanya menyempuhnya satu malam, sudah naik sampai Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Nah ini, ada nama lain Masjidil Aqsa. Nama lain Masjidil Aqsa juga disebut dengan Baitul Maqdis, adalah tempat rumah yang suci. Setelah Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kuburaknya. Kemudian Rasulullah memimpin salat daripada para nabi-nabi sebelumnya. Setelah Rasulullah bahkan keluar dari Masjidil Aqsa, ia bertemu lagi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyerahkan kepada Rasulullah dua bejana. Dua bejana ini adalah dua seperti cangkir, seperti gelas yang berisi dua minuman. Yang dua minuman ini tidak diberitahukan kepada Rasulullah. Apa isinya? Tidak diberitahukan. Perbedaan jenisnya pun tidak diberitahukan. Rasulullah tidak tahu sama sekali. Akhirnya setelah malaikat Jibril menyerahkan dua bejana, dua minuman itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pilihlah dua minuman, salah satu di antara ini. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah disodorkan dua minuman, Rasulullah dengan mantapnya ia tidak ragu-ragu. Rasulullah mengambil gelas yang berisi susu yang berada di sebelah kanan malaikat Jibril. Ketika diambil, Rasulullah kemudian meminumnya. Setelah Rasulullah memilih sebelah kanan tadi, malaikat Jibril kemudian berkata, "Shaddaqta ya Muhammad." Engkau telah benar Muhammad. Mengapa ya Jibril? Laqad asabtal haq. Pilihan kamu sungguh tepat. Karena untung engkau memilih susu pada saat itu. Kalau engkau memilih arak pada waktu itu, maka bagaimana betapa jadinya umatmu saat ini. Nah, saat ini saja Rasulullah pada saat itu memilih susu. Nah, saat ini saja masih banyak juga umatnya yang teler. Saat ini saja masih banyak kami sebagai aparat Polri ini terus menegakkan aturan-aturan itu, banyak mengamankan mereka dari miras yang dipengaruhi dengan itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih minuman pada saat itu adalah gelas yang berisi susu. Apa mana dalam kehidupan ini? Disitulah awal dari mana kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana salah, mana hitam, mana putih, mana madu, mana racun. Inilah peristiwa kita harus memilih dan memilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, inilah bagian daripada implementasi kita dalam kehidupan saat ini. Ada benar, ada salah. Sehingga bagaimana langkah kita untuk bisa memilih dan memilah. Kemudian ada hak, ada yang batil. Ada hak, ada kebenaran di sana, ada kebatilan di dalamnya. Tentu ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Tentu di antara pendapat yang dipercayai bisa menguatkan keyakinan mereka. Namun ada pendapat yang menguatkan hati mereka, mereka bisa yakin. Namun ada juga yang tidak mempercayai adanya penyebaran berita-berita hoax, berita yang tidak benar. Dan itu sudah ada pada zaman-zaman dahulu kala. Sehingga itulah menjadi perjalanan Rasulullah SAW yang menjadikan iktibar kita ini sebagai umatnya. Maka mari kita untuk senantiasa berada pada koridor-koridor yang sudah ditentukan, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, ketika pada saat ini pun kami sebagai aparat Polri, yang tentu merupakan program-program daripada pemimpin-pemimpin kami, dari Kapolri terdahulu bahkan sampai detik ini, kami adanya program-program yang kita sebut dengan saat ini adalah presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Ketika semuanya itu adalah bagian daripada mempercepat proses di dalam penanganan suatu perkara, di mana adalah satu edukasi yang jelas, di mana ketika adanya komitmen-komitmen yang jelas, maka tentu akan ada penyelesaian-penyelesaian yang jelas.
Di antara yang prediktif bagaimana sekali kita melihat situasi-situasi saat ini, bagaimana kita jangka menatapi dalam situasi kehidupan saat ini yang berbeda macam, berbagai macam fenomena. Kemudian responsibilitas, bagaimana daya tangkap kita, daya cepat kita dalam menangani suatu permasalahan yang tentu dibutuhkan kehadiran insan Polri yang begitu tebal. Kemudian transparansi adalah keterbukaan di dalam suatu perkara, keterbukaan dalam setiap hal, keterbukaan di dalam pelayanan publik dan lain-lain sebagainya. Kemudian berkeadilan adalah tidak tebang pilih, adalah sebagai aturan yang tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kami saat ini, ya tentu adalah berkaitan dengan bagaimana mekanisme kami sebagai insan Polri dalam bertugas. Inilah sebagai bagian daripada napaktilas perjalanan Rasulullah SAW, ya tentu di dalam memilih dan memilah inilah kita tentu cenderung bisa mengerti, bisa melihat, bisa menyimak daripada perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Setelah Rasulullah disodorkan dua minuman ini, pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah kemudian diangkat Mi'raj, naik ke Sidratil Muntaha. Disitulah Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Disitulah Rasulullah SAW bisa bercerita nantinya ketika ia sampai ke bumi kembali, bagaimana kisah Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Rasulullah bertemu di antara langit-langit itu. Ketika Rasulullah SAW sampai pada langit yang ketujuh, disitulah ia bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim ini lagi bersandar pada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bahnya penduduk langit, di mana malaikat di situ bertawaf datang setiap harinya 70 ribuan setiap hari, yang datang dan pergi tidak akan pernah kembali. Nah inilah ketika Rasulullah SAW pada saat perjalanan itu diantarkan kembali. Kemudian malaikat Jibril tibalah pada suatu tempat di mana ia tidak bisa menembus batas itu. Sehingga ia menyampaikan pada Rasulullah bahwa aku tidak bisa menembus batas ini lagi. Engkaulah yang akan tembus naik ke Sidratil Muntaha. Naiklah Rasulullah SAW yang dalam perjalanan itu mengambil perintah sholat sebanyak 50 rakaat. Nah, ketika diterima 50 rakaat, Rasulullah langsung turun. Kemudian ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pada langit yang ke-6. Setelah bertemu di langit yang ke-6 dengan Nabi Musa, mengatakan, berapa jumlah sholat yang engkau terima ya Rasulullah? Sebanyak 50 rakaat. Masih banyak. Sungguh umatmu tidak akan sanggup dengan sholat yang berjumlah 50 rakaat. Ini di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Rasulullah mengambil perintah khusus yang harus Rasulullah sendirilah yang menerimanya, yaitu perintah sholat sebanyak 50 rakaat. Turunlah. Nabi Musa mengatakan banyak, naiklah minta kurang. Setelah kurang dikurangi 5 menjadi 45. Dikurangi 5 terus sampai seterusnya. Kemudian minta kurang lagi sampailah pada 17 rakaat. Setelah 17 ini Rasulullah SAW bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan, ya Muhammad, umatmu masih akan terasa berat dengan jumlah itu. Kemudian dengan jumlah yang demikian itu minta kurang lagi. Rasulullah mengatakan, sudah cukup ya Musa, saya sudah malu dengan perjalanan ini, dengan bertemu Allah bolak-balik saya sudah malu. Cukuplah ini saya akan bawa ke dunia sebagaimana nanti aku akan sampaikan kepada umatku. Berjalanlah waktu, sampailah Rasulullah SAW turun dan kembali, dan ia tibalah di kota Mekah. Setelah perjalanan itu selesai, Rasulullah SAW tentu memiliki suatu pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Rasulullah SAW berpikir tentu ada hal yang aneh di dalam perjalanan itu. Rasulullah di antara kekagumannya, begitu kedahsyatan perjalanannya, yang Allah menggemblangkan semua peristiwa perjalanan. Rasulullah SAW bahkan diperlihatkan dengan bagaimana keindahan surga. Rasulullah melihat ada sekelompok sungai susu. Rasulullah SAW melihat ada pohon yang buahnya ke bawah, akarnya di atas. Rasulullah melihat ada sungai arak, ada sungai susu. Rasulullah melihat betapa kecantikan daripada bidadari-bidadari yang di dalamnya. Rasulullah melihat berbagai macam keistimewaan yang ada di surga. Keindahan yang ada di surga, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarat fi kalbi bashar, bahwa keindahan yang ada di surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dihayati, bahkan diingat, dikenang oleh mata pemikiran hati manusia. Tidak pernah ada, karena keindahan di surga tidak pernah ada yang melihat kecuali Rasulullah yang melihatnya pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW bahkan diperlihatkan ke dalam neraka, Rasulullah melihat ada sekelompok orang yang lidahnya menjulur menjadi panjang, kemudian dipotong lagi lidah itu, panjang lagi, dipotong lagi, begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Kemudian Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini orang kenapa? Lidahnya menjulur menjadi panjang, dipotong lagi, panjang lagi, potong lagi, begitu seterusnya. Malaikat Jibril menjawab, itulah contoh daripada umatmu
yang suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka menjelek-jelekkan orang lain. Nanti di hari kemudian nanti dia masuk ke dalam neraka, maka lidahnya akan menjulur menjadi panjang, dipotong lagi, dipanjangkan lagi, begitu seterusnya, tidak pernah berhenti. Rasulullah melihat semua pemandangan-pemandangan yang enak di dalam surga, dan Rasulullah melihat pemandangan-pemandangan yang tidak mengenakkan di dalam neraka. Ketika Rasulullah SAW sampailah di Mekah kembali, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah sosok orang yang tidak pernah mempercayai perjalanan Rasulullah, karena ia merasa bahwa Rasulullah ini adalah sebagai saingannya. Ya, kadang pada saat itu Abu Jahal adalah merupakan suatu tokoh di kota Mekah pada saat itu, yang ketika ia melihat peristiwa Rasulullah ini, bahkan keluar dari mulutnya bahwa Rasulullah ini sebagai syairul majnun, penyair yang gila. Akan dikatakan juga pada Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah pembohong, al-kadzib, bahwa apa yang dia sampaikan adalah buyolan, adalah hayalan, adalah suatu kalimat yang tidak pasti, tidak jelas, yang mengada-ngada. Banyak kalimat yang dia lantunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu ia bertemu dengan Rasulullah, ia melihat Rasulullah seperti tatapan yang Rasulullah mengagumi dengan perjalanan itu. Namun dari pandangan dia yang namanya orang hatinya jelek, ya pikirannya kotor, ya tentu dia berpikir bahwa Rasulullah kebingungan dengan ada sesuatu hal yang ia alami. Rasulullah berceritalah, sampai Abu Jahal bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau alami sampai engkau pada saat sampai detik ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Jahal, aku telah diperjalankan Allah tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian saya di situ bagaimananya saya dalam situasinya. Kemudian saya naik ke Sidratil Muntaha menghadap Allah mengambil perintah salat. Kemudian saya bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Saya diperlihatkan dengan adanya keindahan di surga dan neraka. Saya sampaikan semua perjalanan-perjalanan itu, dan setelah itu saya pulang, dan sampai hari ini saya sudah berada di sini." Nah, di dalam bahasa logika kita sebagai pandangan manusia, ketika kita ragu-ragu, tentu kita akan menjadi melesetnya kita dari pandangan keimanan kita. Tapi ketika kita yakin dengan perjalanan Isra Mi'raj ini, maka akan menambah keyakinan, kekuatan kita bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika Allah memperjalankan hambanya, maka tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Ketika itu Abu Jahal tertawa dan tersenyum, dan kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau mau bercerita kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh warga?" Kesempatan besar bagi Abu Jahal untuk memperlihatkan kepada seluruh kaumnya, kepada seluruh umat, bahwa Rasulullah semakin aneh dengan kalimat-kalimat yang ia sampaikan. Akhirnya dimintalah Rasulullah SAW untuk berpidato. Pada saat itu di antara bukit Safa Marwah ada bukit itu, di situ disebutkan dengan Abu Kubais. Bukit itu ketika para tokoh-tokoh menyampaikan pesan, disitulah mereka berdiri. Wahai masyarakat, ada himbauan, ada penyampaian. Di mana pada saat itu dimintalah Rasulullah SAW untuk bercerita bagaimana perjalanan yang Rasulullah peroleh dalam satu malam. Nah, disitulah makna daripada firman Allah tadi, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam, yang dimana Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, dimana Allah memperlihatkan keberkahan sekelilingnya. Allah telah berkahi sekelilingnya, dimana Allah memperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ketika Rasulullah SAW selesai bercerita, disitulah para kaum Quraisy dengan ada umat Rasulullah menyampaikan bahwa ada kalimat mereka yang meragukan. Disitulah ketika kaum kafir Quraisy bersama umat Islam yang pada saat itu mereka yang kuat keyakinan, mereka percaya, namun ada yang mereka yang masih ragu-ragu. Kemudian Abu Jahal menyampaikan, di antara kita ini ada yang yakin, ada yang ragu-ragu, maka salah satu kita cara untuk lebih meyakinkan lagi, maka kita sampaikan cerita ini kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, bahwa Rasulullah SAW telah bercerita, ia telah berjalan, bahwasanya ia telah diperjalankan Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Begini ceritanya, seperti ini. Disampaikanlah cerita itu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Wahai Abu Jahal, apa yang kau sampaikan ini ketika Rasulullah mengatakan." Ibaratnya itu Abu Bakar itu kalau apapun yang dikatakan Rasulullah, misalkan satu pandangan dinding itu misalkan hitam, kemudian Rasulullah mengatakan itu putih,
maka saya akan lupakan pandangan saya ini. Saya akan meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar, bahwa itu adalah putih. Sampai sedemikian keyakinan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Jahal, saya percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah mengakui dirinya sebagai nabi, saya percaya dengan keyakinan itu. Akhirnya berjalanlah waktu, Abu Bakar kemudian berjalan. Di antara perjalanan itu Abu Bakar berteriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Agar supaya apa? Agar orang melihat bahwa Abu Bakar ini mau kemana ya, sampai ia mengucapkan ya Rasulullah. Bertemulah Abu Bakar dengan Rasulullah, dan Abu Bakar menyampaikan apa yang diceritakan oleh Abu Jahal tadi. Wahai Rasulullah, apakah benar engkau mengalami peristiwa seperti ini? Kemudian disampaikan Abu Bakar begini, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Abu Bakar menceritakan kembali, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa itu benar perjalanan yang dialami. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku percaya dengan apa yang engkau sampaikan. Aku yakin apa yang engkau sampaikan. Sehingga Abu Bakar dijuluki Abu Bakar As-Siddiqiyah, orang yang pantas dipercaya. Sehingga itulah ketika perjalanan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, wahai para kaum kafir Quraisy, ketika engkau ragu, ketika engkau tidak yakin bahwa nanti ada kafilah yang akan tiba beberapa hari yang lagi ke depan. Di situ di antara rombongan kafilah ada yang tercecer, tertinggal rombongan anak unta mereka, yang dimana pemimpin rombongan unta itu ada satu ekor unta di antaranya yang terlilit kain berwarna merah, terlilit satu selendang di antara leher yang tercecer. Nah, ketika perjalanan itu Rasulullah menyampaikan, ketika saya pulang dengan hewan burak diantarkan oleh malaikat Jibril kembali ke Mekah, saya melihat di atas langit bahwa ada hewan satu ekor unta yang tercecer, tertinggal dari kafilahnya. Rasulullah kemudian berteriak bahwa itu ada tertinggal di balik belakangmu, di bukit sebelahnya. Maka datanglah mereka mengambilnya. Dan itu benar, mereka mengambilnya. Dan kemudian satu anak unta yang tertinggal dengan rombongan itu telah bersama-sama kembali mereka menuju ke kota Mekah. Nah, itu akan tiba beberapa hari yang lalu. Lihatlah, tandailah itu dan tanyakan pada mereka ketika benar apa yang saya sampaikan, bahwa ada seekor anak unta yang tercecer daripada kafilah rombongan mereka. Nah, setelah beberapa hari kemudian, tibalah rombongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj tadi, yang ia sempat melihat dari balik, dari atas langit. Kemudian ditanyakan pada ketua rombongannya, apa benar di antara kalian ini ada rombongan yang tertinggal daripada anak unta kalian? Apa jawab ketua rombongan bersama rombongannya? Ya, benar bahwa ada rombongan kami dari kafilah unta ini yang tertinggal di bukit sebelahnya. Dan kami mendengar bahwa ada suara di balik tirai langit, bahwasanya ada yang mengatakan bahwa rombongan kafilah unta itu yang tercecer ada di bukit sebelahnya. Sehingga kami menemukan dan sekarang ini ada dalam barisan kami bergabung tiba di kota Mekah. Maha suci Allah, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Perjalanan inilah ditumpuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perjalanan penghiburan kepada Rasulullah ketika ia ditinggalkan wafat oleh istrinya, oleh Siti Khadijah, ditinggalkan orang tercinta pamannya Abu Thalib, yang semua ini menemani Rasulullah dalam mengantarkan peristiwa kenabian Nabi. Olehnya itu, mari kita sampaikan salam kita sampaikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perjalanan itu tidaklah mudah, sehingga sampai detik ini perjalanan Isra Mi'raj akan kita kenal selama-lamanya. Mari kita sampaikan kisah ini kepada anak, cucu, cicit kita, agar mereka kelak bisa bercerita, bisa mengisahkan kepada keluarganya bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa, di mana Allah memperjalankan hambanya di suatu malam. Ketika dalam implementasi dalam kegiatan Polri kami saat ini, tentu kami akan terus melakukan upaya-upaya, melakukan edukasi-edukasi untuk membuka ruang-ruang kita, untuk senantiasa mari kita untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban kita, menghindarkan kita daripada berita-berita hoax, daripada berita-berita yang tidak benar adanya, yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjaga kita jaga semua, jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Apapun perbedaan kita, apakah kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama, apapun perbedaan itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah menjelaskan bukan ya ayuhal muslimun saja, hai orang-orang Islam, bukan, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Berarti untuk semua manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Telah aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbeda budaya, bangsa, bahkan perbedaan yang lainnya. Untuk apa Allah menciptakan perbedaan-perbedaan ini? Lita'arafu, untuk saling mengenal
antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Terima kasih. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Semoga akan menggugah perasaan kita di mana kita melihat napak tilas perjalanan Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana betapa besarnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita implementasikan di dalam kehidupan ini agar kita bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana madu, mana racun, mana arak, mana susu. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Salam presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.